Bab 1396. Saat ini, Claire tidak berniat melindungi Sarah, yang seperti peri. Di matanya, Sarah adalah tampilan sempurna dari wanita kontemporer. Seorang wanita seperti dia yang sangat baik dalam segala aspek tidak memiliki asap duniawi dan bau api di tubuhnya. Oleh karena itu, dia tidak pernah mengira bahwa wanita seperti itu akan menjadi saingan potensial dalam cinta. Charlie juga merasa lega saat ini. Dia berencana untuk diam-diam pergi ke East Cliff setelah Auswe menyelesaikan final, dan diam-diam melihat ayah Sarah, Philip. Melihat bahwa Philip bukanlah tujuannya, itu adalah tujuan sebenarnya untuk menyembuhkan kanker pankreasnya yang sudah lanjut. Dia adalah saudara yang baik dari ayahnya. Selama bertahun-tahun, dia tidak hanya memberi penghormatan kepada orang tuanya setiap tahun baru, tetapi juga tidak santai sejenak, dan tidak menyerah untuk menemukan keberadaannya. Kebaikan ini harus dibayar sendiri. Kebetulan dia juga bisa menggunakan kesempatan ini untuk bertemu Stephen di East Cliff dan menemukannya untuk mendapatkan petunjuk dan informasi lebih lanjut. Oleh karena itu, dibutuhkan setidaknya 3 hingga 5 hari untuk pergi ke East Cliff. Berada jauh dari rumah selama 3 atau 5 hari, Anda tidak dapat membuat istri Anda curiga. Alasan terbaik adalah diundang oleh Sarah untuk pergi ke East Cliff untuk menunjukkan feng shui-nya di rumah. Sarah menyampaikan ajakan tersebut di depan istrinya, agar sang istri tidak ragu lagi. Melihat kesediaan Claire untuk setuju, Sarah mengangguk dengan senang, dan berkata sambil tersenyum, "Saya tidak menyangka Nyonya Wade begitu menyegarkan. Saya khawatir Anda tidak akan setuju." Claire buru-buru berkata, "Miss Sarah, kamu bisa mengenali kemampuan suamiku. Saya terlalu senang punya waktu. Bagaimana saya bisa tidak setuju? Kalau suamiku tidak cukup baik, tolong bersabarlah." "Bagaimana bisa?" Sarah berkata sambil tersenyum, "Saya sangat mengenali kemampuan Pak Charlie, dan saya yakin ayah saya dan keluarga saya sama. Jadi saya ingin berterima kasih kepada Bu Wade karena telah memenuhi masalah ini." Claire sedikit tersanjung, dan buru-buru berkata, "Nona Sarah, kamu sangat sopan." Melihat Sarah terus menggunakan motif tersembunyi untuk melepaskan semacam sinyal secara diam-diam, Charlie tidak bisa menahan perasaan tidak berdaya dan tertekan. Bab 1397. Dia tahu bahwa inilah yang dikatakan Sarah kepadanya, dan pada saat yang sama diberitahukan kepada Claire secara samar, dan bahkan dapat dipahami bahwa ini adalah demonstrasi dirinya kepada Claire di hadapannya. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimanapun, semua ini karena dia berhutang pada Sarah, dan juga mengkhianati kontrak pernikahan yang dibuat oleh kedua orang tuanya di masa lalu. Lagi pula aku tidak punya wajah untuk menuduhnya. Selain itu, yang membuat Charlie semakin tertekan adalah dia tidak bisa begitu saja menolak Sarah seperti dia menolak Elsa. Meskipun Elsa menyukainya, dia tidak berutang cinta pada Elsa, tetapi menyelamatkan nyawanya berkali-kali, jadi bahkan jika dia menolaknya dengan terus terang setiap saat, Charlie tidak akan memiliki beban psikologis apapun. Tapi Sarah berbeda. Dia adalah kerabat bayinya. Dia telah mencarinya, menunggunya dan menantikannya selama bertahun-tahun, tetapi dia telah mengecewakannya. Hal semacam ini salahnya. Saat ini, Claire, yang berada dalam kegelapan, mengumpulkan keberanian untuk berkata kepada Sarah, "Nona Sarah, bolehkah saya berfoto dengan Anda?" Sarah langsung setuju, dan tersenyum dan berkata, "Oke. Tembak sekarang?" Claire mengangguk sibuk, "Jika itu nyaman bagimu, tembak sekarang." Sarah mengangguk, berinisiatif untuk memindahkan kursinya, mendekat ke Claire, dan berkata sambil tersenyum, "Nyonya Wade sangat cantik, masih sangat menegangkan untuk berfoto denganmu." "Bagaimana bisa?" Claire berkata dengan canggung, "Saya di bawah tekanan. Nona Sarah tidak hanya cantik, tapi juga seorang bintang papan atas. Di depanmu, aku pasti akan merasa malu." Bab 1398. Sarah sedikit tersenyum, "Ayolah, aku akan sedikit lebih maju, sehingga kamu bisa membuat wajahmu lebih kecil dan lebih baik." Kedua wanita itu berfoto selfie bersama seperti saudara perempuan. Setelah pembuatan film, Claire memegang telepon dan bertanya dengan penuh semangat, "Nona Sarah, bolehkah saya memposting foto ini ke Momen?" Claire sendiri adalah wanita tanpa kesombongan. Ketika Charlie membelikannya mobil BMW, dia tidak pernah mempostingnya ke Moments. Charlie mengatur pernikahannya di Taman Gantung Shangri-La, dan dia tidak pernah mempostingnya ke Moments.
Charlie mengajaknya mencoba puluhan juta mobil sport super, tapi dia masih belum memposting ke Moments. Bahkan jika dia tinggal di rumah mewah kelas atas seperti Thompson, dia masih belum memposting ke Momen. Satu-satunya pamer di lingkaran pertemanan adalah kebun sayur yang dibangun oleh suaminya Charlie dalam semalam. Tapi kali ini, dia benar-benar tidak bisa menahan diri. Lagi pula, Sarah adalah selebriti wanita favoritnya dan idolanya. Dia bisa makan dengan idolanya, dan bahkan berfoto dengan idolanya. Berapa kali dia bisa menghadapi hal semacam ini dalam seumur hidup? Sarah juga mengangguk dan tersenyum murah hati, tentu saja, Nyonya Wade, tolong. Claire mendapat persetujuan Sarah dan langsung berterima kasih padanya dengan senang. Kemudian dia membuka akun WeChat dan memposting foto tersebut ke teman-temannya. Kata-kata yang dia tulis untuk Moments adalah, "Saya tidak pernah bermimpi akan memiliki kesempatan untuk bertemu idola saya dan berfoto dengannya." Foto ini telah dikirim dan telah menerima banyak suka dan komentar. Lingkaran sosial Claire tidak pernah meninggalkan Rose Hill. Untuk Rose Hill, kota lapis kedua, tidak banyak peluang untuk bertemu bintang lapis pertama. Terutama bintang top super lini pertama seperti Sarah sangat sulit dilihat. Oleh karena itu, lingkaran pertemanan Claire telah menimbulkan keheranan dan kecemburuan dari banyak orang. Banyak orang bahkan mengobrol dengannya secara pribadi, menanyakan detail pertemuannya dengan Sarah, seperti di mana dia sekarang, apakah Sarah ada di Rose Hill, dan dapatkah dia membantu meminta foto Sarah yang ditandatangani, DLL. Sarah di samping tersenyum dan berkata, "Nyonya Wade, kali ini saya datang ke Rose Hill dan tidak memberitahu dunia luar, jadi jika seseorang bertanya, Anda tidak boleh mengatakan bahwa saya ada di Rose Hill." Claire buru-buru mengangguk, "Saya kenal Nona Sarah, jangan khawatir, saya tidak akan pernah mengungkapkannya." Sarah mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Ngomong-ngomong, Nyonya Wade, atau mari tambahkan teman WeChat juga. Anda dapat menghubungi kami langsung di WeChat jika Anda memiliki sesuatu di masa mendatang." "Tambah teman?" Claire berseru, "Anda ingin menambahkan teman WeChat saya?" Claire berani mempercaya idolanya dan berinisiatif untuk menambahkan teman WeChat-nya. Dia tidak memiliki ide ini sebelumnya. Jika dia dapat menambahkan Sarah sebagai teman, bahkan jika dia tidak punya waktu untuk mengurus dirinya sendiri, dia sering dapat melihat lingkaran teman-temannya dan melihat perkembangan terakhirnya. Namun, dia kemudian berpikir bahwa bagaimanapun, dia dan Sarah memiliki status yang berbeda. Sudah merupakan keberuntungan besar untuk makan bersama. Seberapa malu menambahkan orang lain ke teman WeChat? Namun dia tidak pernah menyangka Sarah akan mengambil inisiatif untuk menambahkannya sebagai teman, dan bisa menjadi teman WeChat dengan seorang idola. Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah dia impikan. Bab 1399. Setelah Sarah dan Claire menambahkan teman WeChat mereka melihat ke arah Charlie dan berkata sambil tersenyum, "Ngomong-ngomong, Tuan, mari tambahkan teman juga." Setelah itu, dia menyerahkan kode QR WeChat-nya kepada Charlie. Charlie harus mengeluarkan ponselnya, memindai, dan menambahkannya sebagai teman. Sarah mengedipkan mata padanya dengan wajah sukses, dan kemudian bertanya dengan tegas, "Tuan, kapan Anda bisa berangkat ke East Cliff? Bisakah Anda memberitahu saya tentang waktu agar saya bisa bersiap?" Charlie berkata, "Minggu depan, tapi aku masih belum bisa memutuskan waktu yang tepat." Sarah mengangguk dan tersenyum dan berkata, "Tuan, maka ayahku dan aku akan menunggumu di East Cliff." Charlie tiba-tiba teringat apa yang Sarah katakan sebelumnya, mengatakan bahwa setelah tiba di East Cliff dan melihat ayahnya, dia melihat ayahnya tidak memukulinya. "Hei, semakin aku memikirkannya, semakin tidak tahu malu aku melihat ayahnya Philip." Tepat ketika Charlie mengalami sakit kepala untuk ayah dan anak Gu, di unit perawatan intensif Rose Hill First People's Hospital, Nanako dan asistennya Koichi Tanaka, serta Jiro dari keluarga Kobayashi, berdiri tak bergerak dan berdiri di samping Nanako. Kedua sisi ranjang rumah sakit pelatih dan Kazuki Yamamoto. Yamamoto Kazuki di ranjang rumah sakit tampak sangat kuyuh. Dokter baru saja melakukan pemeriksaan seluruh tubuh ketiga padanya, dan sekali lagi memastikan bahwa sistem sarafnya terluka parah dan hampir tidak ada kemungkinan sembuh. Adapun orang sakit berdarah Asia Timur di dahinya, karakter besar. Masih menarik perhatian. Nanako berharap dokter dapat menggunakan kain kasa untuk menutupi dahi Kazuki Yamamoto, agar tidak semakin merangsang gurunya.
Namun, Yamamoto Kazuki dengan tegas menolak lamaran tersebut. Karakter jelek yang ditinggalkan Tuan Orvel di dahinya bisa dikatakan sebagai rasa malu terbesar dalam hidupnya, tetapi mereka juga merupakan pelajaran paling mendalam dalam hidupnya. Sebelum Charlie mengalahkannya dengan telapak tangan, Yamamoto Kazuki masih merasa bahwa dirinya adalah master seni bela diri kelas dunia. Baru setelah telapak tangan Charlie dia menyadari bahwa dia hanyalah seekor semut kecil dalam perjalanan menuju seni bela diri. Tetapi setiap orang yang berdedikasi pada seni bela diri memiliki rasa integritas. Kalaupun kalah, kebanyakan orang rela berjudi dan pasrah. Terlebih lagi, meski mereka ketinggalan sampai mati dalam sebuah kompetisi, mereka bisa tenang sebelum mati. Meskipun pikiran Yamamoto Kazuki tidak begitu luas, dia yakin di lubuk hatinya ketika dia memikirkan kekuatan Charlie yang menakutkan. Kali ini, Nanako memandangnya dengan sedih, dan berkata, "Guru, saya telah berkomunikasi dengan ayah saya. Dia akan menghubungi rumah sakit dan dokter terbaik di Tokyo untuk membantu Anda merawat dan memulihkan diri, dan akan ada pesawat khusus untuk menjemput Anda besok. Kamu kembali ke Jepang." Bab 1400. Tidak, aku tidak akan pergi. Yamamoto Kazuki tidak bisa bergerak, tapi dia bisa dengan lembut menggelengkan kepalanya. Saat ini, dia berkata dengan suara serak, "Cedera saya tidak bisa disembuhkan oleh dokter, dan saya tidak bisa lebih baik daripada di sini ketika saya kembali ke Jepang. Sebagai tuanmu, aku tidak bisa meninggalkanmu di sini sendirian. Saya ingin melihat Anda berpartisipasi dalam kompetisi, saya akan kembali ke Jepang bersama Anda." Nanako buru-buru berkata, "Guru, saya mungkin tidak bisa memenangkan kejuaraan dalam kompetisi ini. Saya menonton video kompetisi Aosue setelah kompetisi hari ini. Kekuatannya jauh lebih kuat dari yang terakhir kali. Untuk pemain berbakat seperti Joanna, mungkin dibutuhkan pertarungan yang lama untuk memenangkan pertarungan, tapi Aosue menghadapi Joanna dan mengalahkannya hanya dengan satu gerakan. Kekuatan semacam ini jauh di luar kemampuanku." Yamamoto Kazuki menghela nafas, "Saya menonton siaran langsung pertandingan Aosue di rumah sakit dan juga di jaringan video ponsel. Kekuatannya saat ini memang sangat kuat. Ini lebih dari beberapa kali lebih kuat daripada saat dia di pertandingan terakhir. Saya benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa seseorang dapat membuat kemajuan besar dalam waktu sesingkat itu. Ini hanya merusak persepsi saya." Nanako berkata dengan serius, "Saya pikir ini harus terkait dengan pelatihnya Charlie. Charlie baru mulai menjadi pelatihnya selama pertandingan terakhir." Yamamoto Kazuki memikirkan Charlie, dan tidak bisa menahan perasaan, Charlie ini benar-benar ahli seni bela diri dunia. Tampaknya dia adalah murid batin legendaris yang bisa melatih kekuatan internal dalam seni bela diri Tiongkok. Saya dulu berpikir bahwa itu semua bohong. Ya, saya sangat mengerti hari ini. Di sampingnya, Jiro berkata, "Saya telah mempelajari buku-buku kedokteran Tiongkok kuno dan buku-buku kuno. Kata Huang Dinei, paling awal di Tiongkok berisi deskripsi ki internal. Ada juga artikel khusus tentang bagaimana melakukan ki internal di dalam tubuh. Dapat dilihat dari ini bahwa mereka telah melatih kekuatan internal selama ribuan tahun." Yamamoto Kazuki berkata dengan tampilan yang menarik, "Saya benar-benar tidak menyangka bahwa ada kekuatan internal di dunia ini. Jika saya dapat mengetahui ini 10 atau 20 tahun sebelumnya, maka saya harus datang ke Cina dan mengunjungi seluruh Cina." Sichuan Dashan yang terkenal, menyembah guru sejati sebagai guru, berkonsentrasi mempelajari kekuatan internal. Setelah mengatakan ini, Yamamoto Kazuki menghela nafas lagi, "Sayang sekali aku terlambat belajar." Setelah jeda, 2 baris air mata mengalir di wajah yang sangat keriput. Nanako tidak bisa menahan tangis saat melihat akhir yang menyedihkan dari mentornya. Pada saat ini, Yamamoto Kazuki menatapnya dengan sedikit antusias di matanya dan berkata, "Nanako, sampai hari ini, saya tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi guru Anda, jika Anda ingin memiliki karir yang lebih baik di seni bela diri. Untuk terobosan dan kemajuan dunia, maka kamu harus menemukan cara untuk menyembah Charlie sebagai gurumu." "Apa?" Nanako berseru, "Sembah dia sebagai guru? Aku? Seharusnya aku tidak. Nanako hanya memiliki satu mentor dalam hidup ini, dan itu adalah Anda. Selain kamu, Nanako tidak akan pernah lagi menyembah orang lain sebagai guru." "Bodoh!" Yamamoto Kazuki berteriak dengan marah, "Apa yang bisa saya ajarkan seperti ini? Jangan katakan bahwa sekarang saya lumpuh.
Bahkan jika saya bukan orang cacat, apa yang bisa saya ajarkan kepada Anda telah diajarkan kepada Anda. Sisanya tidak lebih dari apa yang disebut pengalaman tempur yang sebenarnya. Tapi jika kamu melihat takdirku saat ini, kamu akan tahu pengalaman bertarung yang sebenarnya. Di depan master sejati, di depan kekuatan absolut, itu tidak ada artinya sama sekali. Semut, meskipun memiliki pengalaman menggigit dan berkelahi, itu hanya efektif melawan semut lain. Tetapi di depan manusia, ia masih tidak bisa menahan satu jari pun dari lawan. Dan Charlie membuatku menyadari bahwa ketika aku masih di seni bela diri, aku adalah semut yang utuh. Sebagai murid yang saya ajar, Anda belum bisa muncul begitu saja. Ini membuktikan bahwa Anda sama seperti saya, tetapi hanya seni bela diri. Semut di jalan. Berbicara tentang ini, Yamamoto Kazuki dengan penuh semangat bertanya kepada Nanako dengan mata panas, "Nanako, kamu telah terobsesi dengan seni bela diri selama hampir 20 tahun. Apakah Anda bersedia menjadi semut dalam perjalanan menuju seni bela diri?" Ketika Nanako mendengar ini, dia menggigit bibir bawahnya dan berkata kata demi kata, "Tuan Nanako tidak bersedia menjadi semut." Yamamoto Kazuki segera berkata dengan keras, "Kalau begitu pergilah menyembah Charlie sebagai guru. Biarkan dia mengajari Anda seni bela diri yang sebenarnya, hanya dengan cara ini Anda dapat memiliki kesempatan untuk tumbuh menjadi yang benar-benar kuat. Jika tidak, saya menyarankan Anda untuk melepaskan apa yang disebut kegilaan seni bela diri sekarang lupakan, karena begitu disebut seni bela diri yang kita kejar, dibandingkan dengan Charlie, hanyalah sampah di antara sampah."